Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembahasan materi geografi fase E untuk fenomena geosfer. Melanjutkan pembahasan cuaca iklim bagian 2, maka pada bagian 3 kita akan bahas tekanan udara dan angin. Tekanan udara. Udara memiliki tekanan karena memiliki massa. Besar kecilnya massa udara dipengaruhi oleh penyinaran. Wilayah yang menerima banyak penyinaran, maka udaranya memuai dan menyebabkan tekanan rendah. Pada daerah yang penyinarannya sedikit, maka udara menjadi memadat, sehingga memiliki tekanan tinggi. Membahas tekanan udara, maka kita menggunakan hukum Stephenson, di mana kecepatan angin banding lurus dengan gradien barometris. Gradien barometris adalah angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara melalui dua isobar dihitung untuk tiap-tiap 111 km. Di sini diketahui bahwa setiap 1 derajat di ekuator sama dengan 111 km. Sehingga didapat formula gradien barometris adalah selisih 2 isobar kali 111 per jarak 2 isobar. Nah, perlu digarisbawahi bahwa secara horizontal suhu berbanding terbalik dengan tekanan. Sebagai contoh, semakin tinggi suhu, maka tekanan udaranya semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah suhu, maka tekanannya semakin tinggi. Tetapi secara vertikal, suhu berbanding lurus dengan tekanan. Semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya semakin rendah. Suhunya rendah, tekanannya rendah. Nah, di sini juga dikatakan ketinggian berbanding terbalik dengan tekanan udara. Baik, kita lihat contoh soal. Ini ada peta tekanan udara. Ada isobar A, isobar B. Selisihnya adalah 4 dengan jarak antar dua isobar 100 km. Maka dilihat di sini bahwa gradien barometris sama dengan selisih isobar kali 111 km per jarak 2 isobar. Sehingga didapat 4 kali 1,11. Hasilnya 4,44. Jadi gradien barometris antara isobar A dan isobar B dalam jarak 100 km adalah 4,44 milibar. Untuk mengetahui gradien barometris seperti apa kondisinya, maka kita bisa melihat melalui skala Beaufort. Baik, di sini dikatakan 4,4 berada di antara 2 sampai 6 sehingga anginnya sepoi-sepoi saja, jadi aman. Kita lanjutkan. Pada materi angin, kita cukup banyak membahas macam-macam angin. Di sini ada angin periodik dan angin tetap. Di mana angin periodik ada angin darat, angin laut, angin gunung, angin lembah, angin muson barat, dan angin muson timur. Sementara angin tetap ada angin pasat, angin antipasat, angin barat, angin timur, angin siklon, dan antisiklon. Nah, selain itu juga perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan angin. Nah, pada materi angin ini yang perlu kita analisa adalah manfaatnya buat kehidupan umat manusia. Bisa juga dilihat dari tingkat bahaya atau bencana yang bisa muncul, sehingga dapat diketahui
berbagai bentuk mitigasi yang bisa dilakukan. Nah, untuk mempelajari itu maka kita harus punya cara. Nah, di sini maka kita akan mengawali mempelajari angin dengan mengetahui hukum Boyce-Ballot. Hukum Boyce-Ballot mengatakan bahwa angin adalah massa udara yang bergerak dari daerah tekanan maksimum ke daerah tekanan minimum. Di belahan bumi utara, arah angin dibelokkan ke kanan, dan di belahan bumi selatan, arah angin dibelokkan ke kiri. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan untuk lebih mudah mempelajari macam angin, yaitu angin selalu bergerak menuju daerah yang lebih panas. Kemudian nama angin diambil dari arah asal angin. Nah, sehingga kita lihat berbagai macam angin. Untuk kecepatan angin dulu, faktornya apa saja? Seperti diketahui tadi, yang pertama adalah gradien barometris. Semakin tinggi gradien barometris, maka anginnya semakin kencang. Kemudian, relief muka bumi. Pada daerah yang bertopografi kasar, bergunung-gunung, maka kecepatan anginnya lebih rendah dibanding daerah yang datar dan halus. Contohnya dataran rendah. Kemudian vegetasi. Vegetasi juga menjadi penghalang kecepatan angin. Pada daerah yang vegetasinya banyak, tentu saja kecepatan anginnya lebih rendah daripada daerah yang tidak memiliki vegetasi. Kemudian jarak dari permukaan bumi. Semakin dekat muka bumi, maka anginnya semakin lemah. Ketika jauh dari muka bumi, maka anginnya semakin kencang. Maka ada istilah tambah dubur atau semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Itu biasanya perumpamaan untuk masalah-masalah kedudukan. Ternyata juga mengambil dari hukum alam. Yang terakhir adalah waktu. Waktu di sini menunjukkan waktu siang dan malam. Karena di situ ada matahari dan tidak ada matahari. Nah, angin pada siang hari lebih cepat daripada angin pada malam hari. Baiklah, untuk macam-macam angin periodik. Ada angin gunung, ada angin lembah, ada angin laut, ada angin darat. Jadi tanpa membaca dengan kata-kata kunci di depan, bisa kita lihat angin laut bergerak dari laut ke darat. Berarti yang bertekanan maksimum mana? Laut. Kenapa laut bertekanan maksimum? Dan itu kita lihat pada gambar, yaitu pada siang hari. Ingat pada materi bab 1 atau bagian 1 di faktor-faktor penyinaran, bahwa laut memiliki sifat lambat menerima panas dan lambat melepas. Sehingga pada siang hari, ketika gunung lebih cepat panas, maka laut masih lambat menerima panas. Sehingga laut lebih dingin. Ketika lebih dingin, maka tekanannya lebih tinggi. Dan angin bergerak dari laut ke darat. Begitu juga untuk angin gunung dan angin lembah. Nah, di sini bisa diketahui nelayan pulang dari laut kira-kira malam apa siang? Nah, bisa Anda jawab sendiri. Seseorang mau mendaki gunung lebih bagus pagi hari apa sore hari?
Silakan dijawab sendiri. Kemudian kita membahas angin yang lain, yaitu angin muson. Nah, di situ ada arah angin, ada dua anak panah yang saling berlawanan, yang arah ke utara yang berwarna hitam itu angin muson timur. Sementara yang gambar merah itu angin muson barat. Nah, di sini kita lihat ketika bertiup angin muson barat, maka mataharinya di mana? Di belahan bumi selatan. Nah, perlu diketahui bahwa angin muson barat ini banyak membawa uap air sehingga menjadikan Indonesia musim hujan. Sementara yang angin muson timur, karena dia melewati padang pasir Australia yang luas, maka dia tidak banyak membawa uap air sehingga terjadilah musim kemarau. Dan jangan lupa arah angin selalu mencari daerah yang lebih panas. Nah, daerah yang lebih panas berarti posisi matahari. Ketika bertiup angin muson barat, maka mataharinya di selatan. Nah, itu bulan apa? Diingat-ingat, bulan Desember. Bulan Desember pasti kita musim hujan, itu berarti mataharinya di selatan. Nah, biasanya kalau pada bulan Desember itu kita libur semester, ya kita nonton TV. Biasanya TV selalu memutar film Home Alone. Nah, kita lihat film Home Alone itu kan settingnya di Eropa. Nah, mereka dalam perjalanan ke Amerika. Nah, di situ settingnya adalah musim dingin. Nah, ketika bulan Desember berarti matahari pasti di belahan bumi selatan. Mohon maaf untuk di keterangan itu kebalik ya antara yang warna merah dengan warna hitam. Kemudian untuk angin tetap. Angin tetap saya buatkan ilustrasi ada 6 macam. Ada 4 macam. Yang pertama angin pasat dan angin anti pasat. Angin pasat itu bergerak dari daerah subtropis ke tropis. Jadi melalui permukaan laut, angin bergerak menuju Khatulistiwa. Kemudian di Khatulistiwa dia naik karena sudah datang sinarnya tegak lurus. Nah, disinilah biasanya akan terjadi hujan konveksi atau hujan ekuatorial atau hujan zenital. Nah, ketika sudah menjadi hujan, maka angin berbalik melewati atas menuju daerah subtropis lagi menjadi yang namanya angin anti pasat. Nah, silahkan dilihat bahwa warna biru adalah angin pasat, sementara yang merah adalah angin anti pasat. Yang kedua adalah angin barat dan angin timur. Angin barat bergerak dari barat ke timur, biasanya berada di daerah lintang 40 sampai 60. Kemudian yang angin timur ada di daerah kutub. Nah, sehingga ada pertanyaan, di daerah kutub lebih cepat berjalan ke barat atau ke timur? Nah, silahkan dijawab sendiri. Baik, di situ juga saya beri contoh angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson barat bergerak dari utara ke selatan, angin muson timur dari selatan ke utara. Perlu diketahui bahwa tidak banyak daerah yang memiliki angin muson. Kita contohkan saja Indonesia. Kenapa Indonesia memiliki angin muson barat dan angin muson timur? Karena kita berada di antara dua benua dan dua samudra. Nah, di sini juga akhirnya menghasilkan satu bioma
hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan sabana yang Indonesia, maka angin muson ini menghasilkan hutan musim. Begitu. Nah, yang terakhir adalah angin siklon. Angin siklon di sini pasangannya adalah angin antisiklon. Kita lihat dari 4 gambar, maka yang cara belajarnya adalah yang diingat satu aja, angin siklon di belahan bumi utara itu berlawanan arah dengan jarum jam. Maka ketika di belahan bumi utara itu angin siklon berlawanan arah, maka di selatan pasti searah. Sebaliknya juga dengan antisiklon. Begitu. Untuk materi tekanan udara dan angin, berarti tekanan udara merupakan cikal bakal atau asal terjadinya angin. Ketika tidak ada perbedaan tekanan udara, maka tidak akan terjadi angin. Terima kasih. Semoga bermanfaat.